Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, biarlah dengan pertolongan daripada Roh Kudus yang Engkau telah utus kepada kami, menuntun kami untuk terus memandang kepada Kristus yang adalah pengharapan kami. Biarlah kami melihat, memandang Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan iman yang penuh, sehingga kami beroleh kekuatan, beroleh sukacita dan damai sejahtera. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami umat-Mu dengan senang hati mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara sekalian, pada minggu terakhir Mei ini kita akan belajar firman Allah dengan satu tema, tataplah Yesus. Mari kita baca Alkitab. Ibrani pasal 6 ayat 20, ayat 19 dan 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Kita bacakan bersama-sama. 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, soal tatap menatap, sebagaimana tema kita hari ini, tataplah Yesus. Seandainya saudara menatap saya pada saat ini, dan saya juga menatap saudara, mungkin saudara macam-macam kesan. Tetapi beda dengan tema kita hari ini. Tataplah Yesus. Apa maksudnya ini? Lihatlah Yesus. Pandanglah Dia. Tema ini adalah menuntun kita supaya ketika kita memandang Yesus bukan hanya dengan sepintas, bukan hanya dengan asal lihat, tetapi supaya kita dituntun untuk fokus memandang Dia. Supaya memandang Dia, menatap Dia dengan serius. Supaya akhirnya ketika kita menatap Dia, semakin kita sungguh-sungguh menatap Dia, kita menjadi murid-Nya. Kita makin tertarik kepadanya. Bahkan kita akan mengambil satu komitmen, saya mau menjadi serupa dengan Dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dunia ini kadang salah fokus menatap. Perhatikan di gambar ini, ada seorang pria yang jalan kaki, tapi akhirnya kejedot tiang. Kenapa? Karena perhatiannya beralih kepada seorang gadis yang lewat. Lalu matanya sudah beralih ke sana, akhirnya tiang dia nggak lihat. Dia tabrak. Dia ditertawakan semua orang. Malu sendiri dan benjol. Ada orang yang salah fokus. Ada juga seorang pria ditampar seorang preman karena dikira
menantang. Jadi saudara bisa bayangkan, ada seorang pria, entah mengapa dia terus melihat preman ini. Lalu preman ini rasa, oh ini laki-laki ini menantang rupanya. Dia terus datang, langsung dia tampar. Lalu sambil dia melihat, kenapa kamu lihat-lihat? Ini salah sangka. Hanya karena tatapan seseorang, dia menatap seseorang, disalah sangka, kena tampar. Lain lagi, ada dua pemuda sedang ibadah di gereja. Yang khotbah pada waktu itu adalah seorang penginjil, guru Injil yang cantik. Sedang mereka berkhotbah, sedang mereka mendengarkan khotbah, salah seorang pria ini dengan spontan dia mengatakan, waduh, cantik banget guru Injil kita ini. Tapi yang satu, dia tidak menghiraukan, dia tetap fokus ke depan mendengarkan khotbah. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam gereja pun kadang-kadang seperti itu. Kadang motivasi bisa bermacam-macam, bisa berbeda-beda, salah fokus, salah sangka, salah motivasi. Saudara bisa melihat saya, memandang saya, mendengarkan khotbah saya, tapi saya tidak tahu motivasi saudara apa. Saudara yang tahu, yang merasakan itu, dan Tuhan tahu. Bacaan kita tadi, tataplah Yesus. Sedikit saya jelaskan apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sahu yang kuat telah dilabuhkan di belakang tabir. Inilah tabir, gambar tabir ini. Di dalam bait Allah itu panjang. Ada 3 lapisan. Lapisan pertama yaitu tempat umat. Lapisan kedua atau tengah itu adalah tempat para imam, termasuk imam besar. Dan yang yang paling dalam itulah yang disebut ruang Maha Kudus. Tengah ini adalah ruang kudus, tapi ruang paling dalam itu yang agak gelap itu adalah ruang Maha Kudus. Itu hanya boleh dimasuki oleh seorang imam besar sekali setahun. Coba bayangkan. Tidak boleh sembarangan itu. Jadi kalau misalnya 10 orang atau 20 orang imam besar, baru dapat giliran tahun berikutnya 1 orang. Yang dikatakan di sini, sahu yang kuat dan aman bagi jiwa, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ada sauh, ada sangkar. Sauh ini dilabuhkan, diletakkan di belakang tabir. Apa itu biasanya ini? Seorang imam besar, dia membawa korban persembahan, korban penghapus dosa, korban pendamaian. Tetapi imam besar yang mengadakan ini, dia persembahkan dulu korban untuk dirinya. Baru dia persembahkan korban untuk umat. Itulah dilakukan oleh imam besar. Tetapi ini lain. Ini dibawa oleh Yesus Kristus. Inilah korban darah pendamaian. Dan dikatakan pada bagian yang lain, Yesus Kristus membawa korban itu sekali untuk selama-lamanya. Dan itulah bukan darah anak domba biasa, tapi darahnya sendiri. Dia bawa ke bait Allah. Itu terjadi pada waktu
kematiannya. Nah, sehingga tabir ini terbelah dua setelah dia mati. Maka dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal 27 ayat 51, Lukas 23 ayat 44. Lihatlah tabir bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah. Artinya, manusia yang berdosa Allah telah bukakan pintu pendamaian. Telah Allah menyediakan penghapusan dosa. Sehingga manusia tidak ada lagi tirai pemisah. Tidak ada lagi benteng antara Allah dengan manusia. Melalui korban Kristus, manusia dapat sampai kepada Allah langsung. Inilah yang terjadi. Kehidupan manusia sejak jatuh dalam dosa. Bagaikan sebuah kapal di tengah lautan yang besar. Terombang-ambing. Kehilangan pegangan. Tapi kalau ada sauh, itulah satu pegangan yang bisa menyelamatkan kapal ini. Gambaran inilah yang diberitakan oleh penulis Ibrani. Sampai kepada masa kekristenan mula-mula. Kepada orang Kristen di Ibrani. Kepada orang Kristen Ibrani. Inilah gambaran kehidupan mereka pada waktu penulis ini menuliskan ini. Bagaimana kehidupan mereka? Mereka sedang diterpa oleh badai kehidupan. Banyak di antara mereka yang dianiaya. Mereka bagaikan terombang-ambing. Ada di antara mereka yang murtad, berserakan ke berbagai tempat. Sudah lambat di dalam pertumbuhan rohani. Nah, di dalam keadaan seperti inilah penulis Ibrani menguatkan mereka, mengatakan kepada mereka, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Penulis Ibrani menguatkan mereka, menghibur mereka, meneguhkan iman mereka supaya jangan takut penganiayaan. Kita punya iman besar. Tetaplah percaya kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau keadaan kita juga hari ini seperti keadaan orang Ibrani, orang Kristen Ibrani pada waktu itu. Firman ini juga adalah untuk kita. Penulis Ibrani mengatakan kepada kita, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh ini kecil, tapi dia mempunyai kekuatan untuk bisa mengendalikan kapal yang besar. Dia dilabuhkan, ditancapkan, diletakkan pada dasar laut dan dia mencengkram pada batu karang. Tataplah Yesus. Kalau kita merenungkan lebih dalam, apa makna ini bagi saya dan bagi kita? Mengapa kita harus menatap Dia? Siapa Dia? Apa yang Dia sudah lakukan? Lalu Yesus yang mana? Nah, saudara-saudara sekalian, memang banyak orang yang menatap Yesus, tetapi menatap Yesus dalam bermacam-macam. Ada yang menatap Dia karena terpesona. Ya, Yesus hebat. Pengajar yang ulung, yang luar biasa. Tabib yang ajaib. Tapi hanya sampai di situ. Ada banyak penonton. Dan pada sisi yang lain, ada banyak yang sinis terhadap Yesus. Ada banyak orang yang membenci Dia, yang menolak Dia, yang mengolok-olok Dia, yang menghina Dia. Bahkan ada yang membunuh Dia, yang menyalibkan Dia.
termasuk salah seorang yang disalibkan bersama dia, mengejek. Termasuk Pilatus. Termasuk Herodes. Macam-macam, banyak orang. Dan ada yang pengkhianat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang pernah mengucapkan kalimat yang senada, tataplah Yesus, lihatlah Yesus. Misalnya, Yohanes Pembaptis. Dia lebih tua daripada Yesus 6 bulan. Dia pernah mengatakan, memperkenalkan Yesus kepada orang banyak, kepada murid-muridnya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis percaya sekali bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Dia datang menjadi menghapus dosa dunia. Pilatus sendiri juga, setelah yang meriksa Yesus, lalu ia berkata kepada orang banyak, lihatlah, aku membebaskan dia, ambillah dia dan salibkanlah dia. Lihatlah manusia itu. Dosen kami pernah menjelaskan ini, dia mengatakan, kata Pilatus ini, ketika dia berkata kepada orang banyak, lihatlah manusia itu. Dalam hatinya, suatu pengakuan, manusia Yesus ini adalah manusia yang sempurna. Ia tidak menemukan sedikit pun kesalahan padanya. Tapi hanya sampai di situ. Ia tetap tidak mau melepaskan Yesus. Walaupun dia berusaha. Penulis Ibrani sendiri mengatakan, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Dari awal penulis Ibrani menguatkan iman orang Kristen pada waktu itu. Pandanglah kepada dia. Tataplah dia dengan sungguh-sungguh. Supaya iman kalian tidak goncang. Rasul Yohanes, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Ini adalah pada waktu Yesus memasuki Yerusalem. Yesus dimuliakan. Kemudian di dalam wahyu Tuhan Yesus sendiri, Rasul Yohanes dalam wahyunya, ayat pasal 1 ayat 7 dan 18, lihatlah ia datang dengan awan-awan. Ini adalah penggenapan kata malaikat kepada orang-orang Galilea, kepada rasul-rasul pada waktu Yesus naik ke atas, naik ke surga. 16 ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri. Kedatangannya nanti adalah tiba-tiba, tidak diketahui. Dan 21 ayat 5, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, yaitu Yesus, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Nah saudara-saudara sekalian, kitab Ibrani menegaskan lagi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dengan mata yang menatap sungguh-sungguh. Dengan mata yang melihat Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Nah, penulis Ibrani menekankan sisi yang lain kepada orang Kristen. Bahwa Yesus itu juga imam besar kita. Dia juru selamat kita, tapi juga sekaligus pemimpin iman kita. Daya membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yesus, pandanglah dia. Tataplah dia. Supaya iman kita makin teguh. Ini juga adalah ayat ini seperti mengatakan kepada kita, tataplah Yesus.
Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Masalah iman lagi. Iman itulah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu adalah yang ada di depan kita yang belum kita lihat. Tapi kita bisa mengharapkan itu adalah kalau kita ada iman yang sungguh-sungguh. Iman itu di dalam, tidak kelihatan. Tapi pengharapan itu kita bisa bayangkan. Masalah iman, Tuhan Yesus menekankan juga. Di dalam Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Iman itu punya kekuatan, punya kuasa. Dengan iman kita bisa mengharapkan sesuatu yang mungkin belum kelihatan sekarang. Dengan iman kita percaya ada surga kan? Kita hanya dengar-dengar, surga itu belum pernah kita lihat. Tapi kita percaya, kita mengharapkan surga. Itu adalah iman kita. Kita percaya, Yesus akan datang kembali. Dan kita belum pernah melihat itu. Kita hanya bisa bayangkan itu. Dan kita bisa mengharapkan, kita bisa menantikan kedatangannya kedua kali, karena ada iman kita. Kita juga yakin, setiap kita karena iman, kita pasti selamat. Kita pasti masuk surga. Amin. Nggak ada lagi keraguan-raguan. Kenapa? Ada iman. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat keseluruhan Alkitab kita, perjanjian lama, perjanjian baru, maka inti daripada Alkitab itu adalah tentang Kristus. Fokus kepada kedatangannya. Perjanjian lama membicarakan tentang Yesus yang akan datang. Terus menuju kepada Mesias yang akan datang. Perjanjian baru memberitahukan tentang Yesus yang sudah datang dan yang akan datang kembali. Inilah perjanjian baru. Jadi dari dulu, kini, mulai pada waktu perjanjian baru, dan yang akan datang, semua sebenarnya berfokus pada Kristus. Kristus itu adalah pengharapan dunia. Dan Allah sudah menyampaikan itu sejak awal, mulai dari Kejadian 3 pasal ayat 15. Nah, saudara-saudara sekalian, sama seperti ini, orang-orang perjanjian lama menaruh pengharapan kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepada keselamatan. Sama seperti Nuh. Prinsipnya sama. Orang-orang perjanjian lama, orang-orang perjanjian baru, dan kita hari ini sampai kepada orang-orang di masa akan datang. Prinsipnya sama. Iman dan ketaatan kepada Tuhan. Nuh selamat oleh karena imannya. Dan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Abraham selamat. Abraham menerima perjanjian karena imannya. Dan dia menaati apa yang Tuhan perintahkan. Musa bersama umat Israel di padang gurun. Allah mengatakan kepadanya, buatlah ular tembaga. Dan perintahkan kepada semua orang Israel. Supaya mulai besok pagi, mereka datang memandang, melihat saja kepada ular tembaga. Dan mereka akan selamat.
Mereka akan hidup. Dan betul, setelah Musa buat itu, mulai besok pagi, semua orang Israel keluar. Mereka memandang ular tembaga. Siapa yang tidak melihat, siapa yang tidak memandang, dia akan langsung dipatuk ular tedung dan mati. Tapi siapa yang melihat, dipatuk pun gak mempan, tetap selamat. Dan Yesus menjelaskan ini di dalam perjanjian baru, memandang salib Kristus, selamat. Memandang Kristus, percaya kepada Kristus yang disalibkan, engkau akan selamat. Jadi ular tedung, ular tembaga di perjanjian lama itu yang dipasang oleh Musa, itu menggambarkan Yesus yang disalibkan. Tataplah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang telah lahir. Setiap Natal kita memperingati ini, kita merayakan ini. Allah telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Kemudian, Yesus yang telah disalibkan. Dia mati ganti kita. Tapi bukan tidak cukup seperti itu, tidak terhenti di situ saja. Ia yang sudah mati, dia bangkit dari kematian. Empat 40 hari kemudian setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Dan semua inilah hari raya kita. Semua ini kita peringati. Ini hari besar, hari raya besar kita. Kemudian 10 hari setelah dia naik ke surga, Roh Kudus turun. Yang kita peringati, yang kita rayakan minggu lalu. Dia akan datang kembali. Nah saudara-saudara, tataplah Yesus. Yesus yang inilah yang kita harus tatap. Yesus yang sudah lahir, Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga, dan yang sudah mengutus Roh Kudus. Dia akan datang kembali. Pandanglah dia. Bagaimana kita memandang dia? Semua ini adalah anugerah khusus. Anugerah istimewa. Anugerah yang sempurna telah diberikan kepada kita. Semua ini datangnya dari atas. Cuma-cuma, gratis diberikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita menatapnya. Bagaimana kita memandangnya. Ada 3 hal. Yang pertama, iman. Tataplah Yesus dengan iman yang fokus. Iman yang sungguh-sungguh. Jangan terombang-ambing lagi. Jangan bimbang. Jangan mendua hati. Ada seorang ibu, ketika dia pergi ke mall, ketika dia melihat satu pakaian, hatinya sangat tertarik. Seperti sudah jatuh cinta lah. Dia bolak-balik. Tapi nggak tahu kenapa, hari itu dia nggak beli. Dia pulang ke rumah, waduh, kepada keluarga, dia ceritakan ada satu pakaian tadi. Dia ingat terus. Bahkan dia bayang-bayangkan. Mungkin juga ketika dia tidur dia bayang-bayangkan lagi pakaian itu. Hatinya sudah melekat di sana. Saudara-saudara, kita juga punya pengalaman seperti itu mungkin. Iman yang teguh, iman yang fokus adalah sudah jatuh cinta. Ingat terus
membayang-bayangkan terus. Ingatlah Yesus yang sudah lahir bagi kita. Ingatlah Dia yang sudah mati bagi kita. Yang dengan kasih-Nya mengorbankan dirinya untuk kita. Supaya kita selamat. Ingatlah Dia. Percayalah sungguh-sungguh kepadanya. Dengan iman kita terus memandang kepadanya. Dengan penuh pengharapan. Bahwa di tengah-tengah kesulitan sekalipun, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Tataplah Yesus dengan iman yang fokus dan sungguh-sungguh. Yang kedua, tataplah Yesus dengan penuh ketaatan. Yesus sudah menjadi teladan bagi kita. Ketika Dia menjadi manusia, Ia taat sampai mati. Ini sebagai wujud merendahkan diri. Meninggikan yang mengutusnya. Meninggikan Bapa. Taat sepenuhnya. Ini bukti kasih yang sungguh. Tataplah Yesus dengan ketaatan yang sungguh-sungguh. Ketaatan kita kepada firman-Nya, kepada perintah-Nya adalah menunjukkan iman kita, menunjukkan kasih kita. Dan yang ketiga, jalan salib. Nah, saya bisa mengatakan bahwa tiga-tiga ini Yesuslah yang telah menjadi teladan bagi kita. Yang telah menjadi teladan iman yang sempurna bagi kita. Ia telah menjadi contoh agung dalam ketaatan. Dan Ia telah menjalani salib. Di dalam dunia ini, Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada kita bahwa di dunia ini banyak salib yang harus kita tanggung. Pikulah salib. Jangan melarikan diri dari salib. Terimalah itu dengan kekuatan memandang kepada Yesus. Pada khotbah saya bulan lalu, Ia telah rela disalibkan demi kemuliaan yang akan datang. Ia tidak menganggap kehinaan itu. Tapi demi kemuliaan, demi kebesaran yang akan datang. Nah, bagi kita juga, mari kita terus menatap Yesus. Mari kita terus menjadi murid yang sejati, yang setia. Walaupun banyak salib, banyak tantangan dalam hidup kita, jangan mundur. Jangan bimbang. Terus fokus, terus tataplah Dia. Bagaikan seorang petani yang bekerja keras di bawah panas terik matahari. Sekalipun hujan deras, dia tetap bekerja. Kenapa? Itu jalan salib demi masa depan. Karena ia tahu beberapa bulan kemudian ia akan panen. Ia akan menuai hasil. Dan ia akan bersuka cita. Sama seorang ibu mengandung anak 9 bulan. Hari demi hari. Semakin capek, semakin sakit, semakin berat. Tapi dia rela tanggung itu. Karena kemudian ia tahu sebentar lagi dia akan melahirkan anak yang merupakan kebanggaan, kebahagiaan. Inilah pengharapan kita. Inilah masa depan kita bersama Yesus. Itu sebabnya tema ini mengatakan, tataplah Yesus.
dengan iman, dengan ketaatan, dengan jalan salib. Jangan hiraukan penderitaan, jangan hiraukan kehinaan, jangan hiraukan penganiayaan, ejekan, olokan. Tatap terus pada Yesus. Sebab ia akan datang kembali. Nah, iman kita kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita terus memotivasi kita, memberikan kita semangat untuk memandang ke depan. Ketika ia datang kembali, kita akan menyambut Dia. Kalau malaikat mengatakan, Yesus ini yang sudah naik ke surga, ia akan datang kembali sama seperti ketika ia naik ke surga. Kalau dulu ia naik ke surga, ditelan awan. Tetapi nanti pada waktu ia datang kembali, dia didampingi oleh malaikat bala tentara surga, bagaikan awan putih, penuh dengan kemuliaan. Dan pada akhirnya, inilah Dia, Tuhan kita Yesus. Filipi 2 ayat 9 sampai 11, khususnya ayat 11 mengatakan, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala lidah mengaku. Inilah Yesus yang kita pandang, yang kita tatap, yang kita percayai. Nanti semua lidah mengaku. Ya, kalau kita enggak masalah kan? Memang setiap hari kita memuji Dia. Setiap hari kita mengaku Dia. Tapi Alkitab berkata kepada kita, nanti setiap lidah akan mengaku. Mau tidak mau mereka harus mengatakan, Engkau memang Tuhan. Nah, saya membayangkan ini, mereka-mereka yang tidak diselamatkan, ya apa boleh buat. Tapi mau tidak mau, mereka harus mengaku, sekalipun tidak diselamatkan. Dan Wahyu 21 ayat 5a, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Inilah Yesus yang kita tatap, yang kita pandang dengan hati yang sungguh-sungguh, yang kita pandang dengan iman. Bayangkan, dan inilah pengharapan kita. Kita punya pengharapan yang pasti, punya pengharapan yang benar, bukan omong kosong, bukan tipuan, bukan angan-angan, tapi sesuatu yang pasti. Tataplah Yesus. Biarlah di dalam hati kita, kita membayangkan ketika ia datang kembali, kemudian kita bersama-sama di dalam surga, dia duduk di atas takhta, didampingi oleh malaikat Tuhan, dan kita salah seorang dalam barisan orang banyak itu sedang memandang Dia, sedang mendengarkan Dia, sedang memuji Dia, sedang bersyukur kepadanya. Kiranya hari ini kita punya pengharapan yang kuat, punya iman yang teguh, memandang Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai pada bayangan kita tentang hari depan, kita tidak ada di antara orang-orang itu. Tapi biarlah kita mempunyai iman yang teguh, mempunyai pengharapan yang pasti, bahwa seperti itu aku ada salah seorang di antaranya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Hari ini Engkau mengajar kami,
meneguhkan iman kami agar kami terus memandang kepadamu, menatap Engkau sungguh-sungguh, supaya kami tetap fokus. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tidak mudah terombang-ambing. Kami tetap percaya, kami tetap setia juga dalam pelayanan. Kiranya Tuhan tolong kami. Berkatilah umat-Mu untuk tetap setia memandang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.